Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk KM Wawan, silahkan pimpin doa. Duduk siap gerak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya. Oke. Sebelumnya kita absen terlebih dahulu ya. Ibu absen dulu. Agung Hadir. oke. Alea hadir. Ardina kemana? Sakit. Oke. Bagas Hadir. hadir. Dila Hadir. Herlina Hadir. hadir. Ima Hadir. Kartini Hadir. oke. Linda Hadir. oke. Livia Hadir. Liska Hadir. hadir. Masito Hadir. oke. Muhammad Ripaldo Hadir. hadir. Nova Elia Hadir. oke. Nuru Hadir. Pipit Hadir. hadir. Roba Hadir. hadir. Sita Hadir. oke. Siti Wulandari Sophie Hadir. Stephanie Hadir. Susi Hadir. Trinina Hadir. Wahyuni Hadir. Wawan Hadir. Wina Hadir. Winda Hadir. Wiwi. Hadir. Oke. Yang nggak masuk berarti cuma Ardina. Ya, Ardina sakit. Kita doakan mudah-mudahan Ardina cepat sehat kembali dan mudah-mudahan kita juga selalu diberikan kesehatan. Ya. Oke. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, alangkah baiknya kita nyanyi dulu dan biar menambah semangat kalian juga ya. Jadi hari ini kita akan menyanyikan lagu Bangun Pemudi-Pemuda. ya. Ibu minta semuanya berdiri. Yuk. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke, siap. Yuk, suaranya bagus. Oke, silahkan duduk kembali. Tepuk tangan dulu dong buat kita. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Sudah siap belajar? Ya. Oke, kalau perhatikan semuanya ke depan. Ya. Pada pertemuan sebelumnya masih ingat kalian kita sudah mempelajari materi tentang apa? Sistem Ekresi. Oke. Ada yang masih ingat organ yang berperan di dalam sistem ekresi itu apa aja? Oke, Stephanie. ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Oke, sip, tepuk tangan dong buat Oke, kemarin kita sudah membahas materi tentang ginjal. Ya, tahu kalian ini gambar apa? Ginjal. Oke, ginjal.
ya. Masih ingat kalian di dalam sistem ekresi fungsi ginjal itu untuk apa sih? Oke, Dila. Memproduksi urin. Memproduksi urin, betul ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada yang masih ingat bagaimana proses pembentukan urin yang terjadi di dalam ginjal? Oke, Sophie, silakan. Tahapan proses pembentukan urin terjadi dalam 3 tahap. Oke. Yang pertama yaitu tahap filtrasi yang Oke. terjadi di glomerulus Iya. dan menghasilkan urin primer. Oke. Yang kedua, tahap reabsorpsi Oke. yang terjadi di tubulus convertus dan Oke. menghasilkan urin sekunder. Sip. Yang ketiga, tahap augmentasi yang terjadi di tubulus distal dan menghasilkan urin yang sebenarnya. Oke, tepuk tangan. Oke, betul ya. Jadi itu adalah tahap pembentukan urin yang terjadi di dalam ginjal. Oke. Nah, jadi hari ini kita masih akan membahas tentang sistem ekresi. Cuman sekarang hari ini kita akan melakukan kegiatan praktikum untuk menguji kandungan urin kalian. Ya, kita akan menguji kandungan urin pada urin kalian. Ya, jadi tujuannya, manfaatnya itu dengan mempelajari materi ini diharapkan kita lebih paham terhadap proses pembentukan urin dan berbagai kelainan yang dapat terjadi sehingga kita dapat lebih menjaga minuman yang masuk ke dalam tubuh kita agar urin yang diproduksi selalu dalam keadaan baik dan normal. Ya, ini manfaat yang harus kalian nanti akan kalian dapatkan di dalam materi pembelajaran ini. Ya, kemudian selanjutnya di sini tujuan yang ingin dicapai dan tujuan yang harus dicapai itu yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan tahapan proses pembentukan urin. Kemudian peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin. Selanjutnya peserta didik dapat menganalisis sifat fisik dan komposisi urin. Selanjutnya peserta didik dapat melakukan percobaan untuk menguji kandungan urin. Dan terakhir peserta didik diharapkan dapat menyajikan hasil analisis kelainan dan gangguan sistem ekresi. Ini adalah tujuan yang harus dicapai pada kegiatan ini, ya. Kemudian yang selanjutnya, kalian sudah duduk berkelompok? Sudah. Oke, sudah ya. Kalian sudah duduk berkelompok karena kelompoknya sudah dibagi pada pertemuan sebelumnya. Oke, kelompok apa ini? Ini ada kelompok Cartilago. Oke, selanjutnya ini ada kelompok Basidiomycota. Sebelah sana kelompok Mitochondria. Ada kelompok Mollusca dan terakhir ada kelompok Origia sativa. Oke, sip, semuanya udah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing ya. Oke. Selanjutnya ya. Oh ya, LKPD-nya belum Ibu bagikan ya. Sebentar. Oke, ini ada LKPD. Silahkan kalian amati terlebih dahulu LKPD-nya. Maaf sayang. Silahkan kalian amati LKPD-nya terlebih dahulu. Biar kalian tahu apa aja sih yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini. Ya. Sudah dilihat-lihat LKPD-nya, sudah diamati? Oke. Nah, coba perhatikan lagi ke depan. Kalian lihat, kalian perhatikan. Di depan ini ada gambar apa sih? Urin. Ada gambar urin, ya. Urin dengan warna yang berbeda. Ya, ini ada warnanya, ada yang agak bening, ada kekuningan, ada kuning pekat, sampai ada kemerahan tuh agak-agak orange, ya, sampai ke apa nih? Agak coklat tuh. Ya, ini adalah warna urin yang berbeda. Kemudian, nah, setelah kalian melihat gambar tadi nih, kira-kira apa coba yang ada di pikiran kalian? Oke, kenapa? Kenapa sih Bu warna urin kok berbeda-beda? Kenapa Bu warna urin kok berbeda-beda? Kata Sita, ya. Ada lagi?
Oke, Bulan. Kalau warna urin berbeda-beda, apakah kandungan yang ada di dalamnya juga berbeda? Iya, ketika warnanya berbeda, apakah kandungan yang ada di dalamnya juga berbeda? Ya, ada lagi? Ada lagi, oke Ima? Apakah warna urin yang berbeda ini menunjukkan adanya kelainan? Oke, apakah warna urin yang berbeda ini menunjukkan adanya kelainan, Bu? Ya, ada lagi? Nggak ada? Ada lagi? Nggak ada? Oke, ada yang mau bantu menjawab pertanyaan dari temennya? Oke, Dila. Jadi menjawab pertanyaan dari Sitaku. Oke. Jadi warna urin yang berbeda-beda itu karena dipengaruhi oleh makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke, kata Dilani, warna urin yang berbeda itu mungkin karena makanan dan minuman yang kita konsumsi itu berbeda-beda sehingga mempengaruhi warna urin. Oke, ada yang mau jawab pertanyaan Bulan? Oke. Pertanyaan Bulan, Bu, kalau warna urin berbeda-beda itu mungkin betul bahwa kandungan yang ada di dalamnya juga berbeda. Seperti yang dijelaskan oleh Dila tadi, bahwa warna urin yang berbeda itu kan dapat dipengaruhi oleh makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke, ya. Jadi mungkin ya tadi sama seperti yang udah dijelaskan sama Dila tadi, mungkin dipengaruhi oleh makanan dan minuman. Ada yang mau menjawab pertanyaan dari Ima? Oke, Wi. Wi, berdiri dong, Wi. Izin menjawab pertanyaan dari Ima. Oke. Menurut saya, ketika terdapat perbedaan warna urin itu tidak selalu menunjukkan adanya kelainan. Seperti yang dibilang Dila sama Rikal tadi, bahwa makanan dan minuman itu dapat mempengaruhi warna urin juga. Oke, ya jadi menurut Wiwi katanya warna urin berbeda itu belum tentu menunjukkan kelainan. Mungkin karena tadi pengaruh makanan dan minuman. Ya, itu menurut pendapat Wiwi. Kita lanjutkan dulu coba nih ya. Bener gak nih pendapatnya Dila, pendapatnya Rival, dan pendapatnya Wiwi ya. Oke, kita lanjutkan dulu nih. Ya. Oke, nah ternyata nih ya warna urin itu bisa berbeda-beda, itu dipengaruhi oleh dua faktor ya. Yang pertama itu ada yang disebut dengan faktor patologis dan yang kedua ada yang disebut dengan faktor non patologis. Nah, kalau faktor patologis itu apa sih, Bu? Jadi kalau faktor patologis itu adalah faktor yang dipengaruhi oleh kelainan tubuh. Jadi mungkin ini ada yang salah dengan sistem ekskresinya sehingga warna urinnya bisa berbeda. Nah, yang kedua yang non patologis ini adalah faktor di luar kelainan tubuh. Jadi apa? Ya tadi mungkin dipengaruhi oleh makanan, minuman atau obat-obatan yang kita konsumsi. Ya, satu contoh aja nih misalnya. Ketika kalian banyak minum Fanta, ya, air pipis kalian warnanya apa? Agak pink, Bu. Betul nggak? Ya, betul ya. Nah, ketika kalian misalnya banyak mengkonsumsi vitamin C, warna urinnya apa? Kuning, Bu. Yang kuningnya agak lebih pekat. Misalnya ketika kalian minum mengkonsumsi obat juga, ketika kalian pipis warna urinnya apa? Agak kuningnya agak pekat. Ya, nah mungkin jelas ini bukan karena kelainan pada sistem ekskresi, tetapi karena tadi faktor non patologis tadi, karena asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, yang harus diwaspadai itu ketika kamu nggak minum Fanta, misalnya, kamu juga nggak makan makanan yang mengandung zat pewarna, tapi kok Bu ketika pipis urinnya warnanya agak kemerah-merahan, misalnya. Ini yang harus diwaspadai. Berarti kamu harus periksakan ke dokter karena mungkin ini dipengaruhi bukan oleh faktor non patologis, melainkan oleh faktor patologis. Ya, mungkin ada kelainan pada sistem ekskresi kamu. Ya, bisa dipahami? Oke. Ya, jadi perubahan warna pada urin itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor patologis dan yang kedua adalah faktor non patologis. Paham ya? Paham. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk urin
urin normal, ciri-ciri urin normal ini. Ya, dilihat dari warnanya, dia warnanya itu kuning, tapi kuningnya pucat, ya, atau mungkin ada sedikit kecoklatan, ya, tapi tidak pekat, ya. Kemudian dia tidak berbusa. Kalaupun misalnya dikocok, dia hanya akan ada buih warna putih pun hanya sedikit, ya, tapi tidak berbusa, ya. Kemudian warnanya jernih, kemudian baunya dia sedikit berbau amonia, ya, tapi tidak menyengat. Selanjutnya dia tidak berasa. Ada yang pernah nyicipin urinnya? Urin berasa nggak sih? Urin berasa tuh? Ayat tuh, ada nggak urin yang berasa? Ada nggak urin yang berasa? Ada nggak? Ada, ya, ada urin yang berasa. Boleh kamu cicipi. Tenang, ya, nggak apa-apa kamu cicipin urin kamu, nggak apa-apa, ya. Ada loh urin yang berasa. Misalnya urinnya tuh agak manis-manisan. Ya, kalau urinnya agak manis berarti dia mengandung apa? Mengandung gula, ya, glukosa, betul. Ya, mengandung gula atau glukosa berarti ini menunjukkan adanya penyakit diabetes. Ya, betul, ya. Makanya boleh dicicipi urinnya, ayo rasaan tuh. Kalau tidak berasa berarti aman, kalian sehat, ya. Nah, tapi kalau misalnya dia udah menunjukkan ada sedikit kok, Bu, urin saya kok ada manis-manisnya. Nah, ini berarti ada sesuatu yang salah, ya. Berarti menunjukkan indikasi adanya penyakit diabetes. Oke, kemudian jumlahnya itu per hari itu hanya 700 sampai 2000 ml saja. Mililiter, ya. Hanya 700 sampai 2000 ml saja. Kalau jumlahnya itu kebanyakan, kamu pipisnya itu keseringan, nah ini juga harus diwaspadai, ya. Jadi Bu, minumnya tuh normal, saya minum normal, kok pipisnya tuh gak berhenti misalnya. Ya, geser, Wawan geser lah. Ya, geser Wawan. Nah, sejam sekali pipis, nah ini harus diperiksakan. Tapi kecuali kalau kamu misalnya minumnya banyak, ya. Tapi kalau minumnya ya standar biasa, tapi kamu pipisnya berlebih, ini ya harus diwaspadai juga, ya. Oke, selanjutnya, nah kita saksikan dulu, ini ada video tentang warna urin. Halo sehat, info kesehatan terbaru sebelumnya dari hasil riset, review klinis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Orang memiliki beberapa jenis hormon, yang masing-masing hormon tidak akan tersendiri. Warna standar urin disebut sebagai program bukan. Urin secara alami memiliki warna kuning. Bila tidak cukup kuning, warna warna kuning terang mendekati jernih. Bila mendehidrasi, urin akan berwarna menjadi kuning merah atau bahkan coklat muda. Berbagai pilihan dalam makanan atau obat yang dikonsumsi juga bisa mempengaruhi hormon karena kembali ke saluran pencernaan. Kadang-kadang warna urin bisa menjadi penanda penyebab kondisi kesehatan yang harus diperhatikan. Ada beberapa jenis warna urin yang berkaitan dengan kondisi kesehatan. Berikut penjelasannya. 1. Jernih atau transparan. Urin yang berwarna warna menandakan bahwa Anda memang air lebih banyak dari asupan yang mengusahakan atau apa dry. Meskipun minum putih bagus untuk kesehatan, tapi jika terlalu banyak, maka bisa mengandung elektrolit dari tubuh dan akan menyebabkan terjadi seimbang kimia dalam darah. Bila urin jernih ini hanya terjadi sekali, maka tidak perlu khawatir. Namun, bila terus jernih, maka itu tandanya akan harus mengurangi asupan air putih agar zat yang penting bagi tubuh tidak terbentuk. 2. Kuning cerah dan kuning gelap. Baik urin warna kuning pucat atau kuning keemasan, ini adalah warna urin yang sehat dan penuh. Jika urin warna kuning gelap atau seperti warna madu, menunjukkan bahwa ada dehidrasi atau kurang madu. Namun, jika warna urin kuning terang, biasanya terjadi pada mereka yang minum vitamin D dan bisa menjadi tanda bahwa jumlah vitamin yang masuk ke tubuh lebih banyak dari yang dibutuhkan. Tanyakan pada dokter vitamin apa saja yang sebenarnya Anda perlukan dan berapa dosisnya teman. 3. Merah atau Melinda. Urin bisa berwarna merah atau merah muda jika Anda makan buah yang mengandung yang atau mengandung atau mengandung
masuk penanganan, antibiotik sulfasalazin untuk mengobati TBC atau obat anti-inflamasi sulfasalazin. Jika kemudian berarti mulai kembali kucing, maka bisa menjadi tanda bahwa cairan kemudian masuk ke dalam aliran darah akibat gangguan saluran penuh atau debat. Penyakit kulit yang terjadi pada orang dewasa juga bisa menyebabkan urin warna orange. Warna biru atau hijau. Warna seperti ini yang terjadi, namun bisa disebabkan oleh pewarna makanan atau baik yang terdapat dalam asparagus. Bisa juga akibat pewarna yang digunakan pada tes medis untuk memeriksa kondisi ginjal atau penyakit kronik atau obat-obatan tertentu. Warna biru bisa disebabkan oleh kelainan mitochondria sempurna yang dikenal sebagai anemia hiperkalsemia. Kelainan ini ditandai oleh tidak sempurna penguraian catoplasmosis. Coklat gelap atau beledangan. Kelainan juga bisa terjadi akibat efek samping dari obat-obatan tertentu atau karena makanan. Yang diperhatikan, warna biru merah seperti ini bisa menandakan adanya penyakit dalam tubuh, termasuk leukemia, mengikuti zat kimia aktif dalam makanan merah, penyakit liver, kanker kulit melanoma yang menyebabkan zat kulit masuk ke pembangunan tubuh dan berujung pembengkak atau penyakit. 7. Keruh, putih susu, atau berbesar. Kulit itu bisa menyebabkan adanya infeksi saluran kecil. Kondisi ini juga bisa tumbuh sebagai gejala beberapa penyakit kronis dan pneumonia. Pada beberapa kasus, bermain. Juga tidak sempurna ukuran jangka. Jika pengukuran kendaraan yang adanya besar atau buih, maka disebut pneumonia. Ini adalah gejala gangguan kesehatan serius, termasuk Crohn, disease atau diverticulitis. Sebab lainnya adalah terdapat mengonsumsi daging merah atau sedang menjalankan diet itu yang terdiri dari lemak klinik namun rendah karbohidrat. Seperti yang sudah disebutkan tadi, pneumonia memulai dari kulit pucat ke warna merah bisa disebabkan penanganan apa? Makanan, obat, atau gangguan kesehatan serius. Beberapa dari gejala ini bisa memulai untuk menjaga warna kulit tetap normal. Namun, beberapa yang lainnya ada di luar kendali kita. Berikut cara-cara yang bisa dicoba. Memakai protein cukup, batasi asupan kafein dalam minggu, kurangi asupan makanan atau minum, penuhi asupan makanan atau minum yang mengandung berwarna buatan, mengganti rokok, jaga berat badan, menggunakan serum kantor, dan memain tepis untuk mencegah terjadinya infeksi saluran kemih, biasakan buang air kecil hingga tuntas, masuk ke kamar hingga bersih setelah buang air kecil, menggunakan pakaian yang berbahan katun dan jangan terlalu ketat. Demikian topik pembahasan seputar urin beserta artinya. Jika teman-teman memiliki kesamaan pada salah satu urin yang disebutkan, segera cek ke dokter untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Silakan tulis di kolom komentar bila ada yang menemukan atau disampaikan. Hal sehat untuk kesehatan reproduksi ilmiah dari hasil riset, review klinis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Oke, ya. Nah, jadi kegiatan hari ini kita akan melakukan kegiatan praktikum untuk menguji kandungan pada urin, ya. Yang akan kita amati pertama itu adalah karakteristik fisiknya. Yang nanti akan dilihat itu adalah warna, tingkat kekeruhan, dan pH, ya. Kemudian yang kedua itu adalah kandungan protein yang ini akan diuji dengan menggunakan larutan pirulet. Kemudian yang ketiga itu adalah kandungan glukosa. Ini akan diuji dengan menggunakan Benedict, ya. Kemudian yang keempat itu adalah kandungan klorida. Ini akan diuji dengan menggunakan HgMO3, ya. Nah, selanjutnya ini ada alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan praktikum nanti. Yang pertama untuk bahannya untuk bahan itu yang pertama sampel urin pagi, bawa sampel urinnya, bawa, oke, sip. Kemudian ada larutan HgMO3 10%, ada larutan pirulet Benedict, ya. Kemudian alatnya tabung reaksi, rak tabung reaksi, gelas beker, pemanas Bunsen, kasa abses, kemudian ada lagi kaki 3 korek api, pipet tetes, kertas label, kemudian botol sampel urin dan kertas lakmus. Ini adalah bahan alat dan bahan yang dibutuhkan.
Kemudian ya, oke, sekarang siap ya kalian melakukan kegiatan praktikum? Siap? Ya, kalau sudah siap silahkan kalian persiapkan alat dan bahannya, gunakan jas labnya, kemudian lihat, perhatikan dulu ini adalah aspek yang akan ibu nilai di dalam kegiatan praktikum. Ya, yang pertama yang akan ibu nilai itu adalah persiapan alat dan bahan, kemudian kesesuaian pelaksanaan dengan cara kerja, kemudian kontribusi dalam teman kelompok, dan yang terakhir adalah laporan praktikum atau uji kandungan kulit. Ini yang akan ibu nilai. Ya, nah sekarang silakan kalian persiapkan, gunakan jas labnya, tapi jangan lupa selalu memperhatikan keselamatan kerja di laboratorium. Ya, oke, silakan mulai kalian melakukan kegiatan praktikumnya dengan memperhatikan LKPD yang sudah ibu bagikan. Ya, yang mau menguji, aku nanti boleh pakai sarung tangannya. Yang nggak ada jadinya. Oke, sudah? Kalau sudah, stop, silakan mulai bekerja. Waktunya hanya 15 menit dari sekarang ya. Cukup ya 15 menit untuk menguji dengan 4 penentuan. Oke, stop, silakan. Sambil nilai ya. Satu kan untuk karakteristik, kemudian untuk karakteristik, kemudian tadi protein, terus gula ya, glukosa sama klorida. Ya. Sok disiapkan. Satu lagi yang mau pakai, lihat boleh pakai. Cara kerjanya langkah pertama uji apa dulu, nanti hasilnya catat di LKPD-nya. Hasilnya dibandingkan beberapa sampel urin yang dibawa dari rumah dalam hal sifat spesifiknya, misalkan warna, tingkat keruhan. Ukurlah pH urin dengan langkah-langkah berikutnya. Pertama, sediakanlah 1-2 urin dan masuk ke dalam tabung reaksi. Untuk pH-nya nanti dilihat di sini. Bisa pakai indikator. Celup, coba dulu. Itu dilihat dulu tuh warna urinnya gimana. Boleh nanti langsung tulis di situ. Coba dengan kalian coba diukur dengan indikator universal. Nanti dilihat pH-nya berapa. Ya, coba. Semua nyampaikan semua pada hal ini. Oke, udah angkat. Nanti ubah nggak warnanya, nanti samakan. Dapat ini mati ya? Enggak. Coba dicocokin.
aja gitu. Nah, kan dia keterangannya. Udah. Kita siap bikin apa? Ini sih enggak. Sok yang itu udah belum, tinggal yang itu doang, tinggal nunggu yang ini doang. Sok udah kayaknya tuh udah meletup kayaknya. Tadi warna yang abnormal. Normal semua. Ini tidak mengandung protein. Ini oke, tidak mengandung klorida. Nah ini doang. Nah, berdasarkan hasil pengamatan ada satu urin yang berwarna ketika ditetesi dengan ketika diuji glukosa dengan menggunakan tadi AGAG ya, dan dipanaskan misalnya dipanaskan setelah dipanaskan ternyata dia berwarna hijau kekuningan dan agak keruh. Kami menyimpulkan bahwa urin tersebut mengandung glukosa sebanyak 0 sampai 1%. Itu yang kedua. Belum? Ya, nanti untuk soal. Kita yang isi, dia yang sedang gitu. Ya, pasti kata-kata. Berdasarkan hasil pengamatan kalian, adakah urin yang memiliki sifat fisik abnormal? Jelaskan. Ya. Di sini kan ada satu kan yang menunjukkan ada indikasi ini, ya. Dari kegiatan praktikum yang kami lakukan, ada satu urin yang ketika dipanaskan itu dia berwarna hijau, kuning, dan agak keruh. Nah, dari hasil analisis kami menyimpulkan bahwa urin tersebut mengandung glukosa sebanyak 0,5 sampai 1%. Ya, itu untuk nomor 2, sok tulis. Dari analisis. Oke. Kamar aja. Udah selesai melakukan kegiatan praktikumnya? Udah selesai semua belum? Ada yang mana? Ya, udah selesai semuanya? Udah? Ya, kalau udah jas labnya dirapihkan lagi, alat dan bahannya dirapihkan lagi. Sekarang kalian silahkan mulai menyusun laporan untuk kegiatan presentasinya. Kalau udah dirapikan, nomor 2.
dirapihkan semuanya. Sudah, silakan duduk lagi ke tempatnya masing-masing. Ya, untuk kegiatan selanjutnya, setelah kalian melakukan kegiatan praktikum, kalian melakukan eksperimen dan pengamatan. Sekarang yang akan sekarang dilanjutkan dengan kegiatan diskusi. Ya, sekarang silakan kalian berdiskusi, cari informasi sebanyak-banyaknya yang berkenaan dengan permasalahan yang ada di dalam LKPD. Ya, silakan kamu boleh mencari informasi lewat buku paket boleh, lewat internet boleh, atau dengan e-modul yang sudah ibu bagikan. Ya, silakan e-modulnya dibuka, linknya sudah ibu kirimkan di dalam grup. Ya, silakan sok dibuka e-modul. Anyflip, siapa yang bisa buka Anyflip? Halo, yang bisa buka Anyflip bisa nggak? Buka Anyflip ini. Di grup ada kan? Semalam yang udah nyobain buka Anyflip siapa? Anyflip yang bisa ada? Ini bukan Bu. Ya, oke. Anyflip yang tulisannya Anyflip. Silakan susun laporannya, laporan presentasinya. Yang mulai menyusun untuk bahan presentasi. Lima menit lagi ya untuk mengerjakan. Nanti kalau ibu bilang, kalau mandi dulu nih yang mau tampil duluan, tampilan ya, tampilan mau apa?
coba yang dipraktek ya Mas. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, siap. Kalau sudah siap untuk presentasi? Siap. Oke, harus siap ya. Nah, untuk kegiatan presentasi boleh perhatikan dulu. Ya, untuk kegiatan presentasi yang akan Ibu nilai itu yang pertama penggunaan bahasa saat presentasi, kemudian kejelasan suara saat presentasi, penguasaan materi presentasi, kemudian menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan materi presentasi, dan yang keempat penampilan kerapihan, kesopanan, dan percaya diri saat presentasi. Ini yang akan Ibu nilai dalam kegiatan presentasi. Oke, sekarang siap untuk presentasi.
Kelompok mana dulu nih yang akan maju presentasi? Kartilago. Oke, Kartilago. Kartilago mau tampil duluan, boleh. Perwakilan Kartilago boleh maju ke depan. Perwakilan aja ya. Oke, silakan. Sebelah mana aja yang enak, sebelah sana boleh. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Baik teman-teman, sebelum saya presentasi, boleh minta tolong perhatiannya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Nugroho dan perwakilan dari kelompok Kartilago akan menjelaskan mengenai hasil praktikum uji analisis kandungan urin. Dalam KKPD terdapat 6 pertanyaan. Yang pertama, analisislah sifat-sifat fisik urin seperti warna, kekeruhan, dan pH, dan jelaskan mengapa terjadi perbedaan pada setiap orang. Nah, perbedaan urin pada setiap orang itu karena sifat-sifat fisik urin tersebut dipengaruhi oleh makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh orang tersebut, juga terkait dengan kesehatan ginjal masing-masing orang dan juga dengan pola kehidupan orang tersebut. Seperti itu. Dapat dipahami? Selanjutnya pertanyaan nomor 2, berdasarkan data hasil pengamatan kalian, adakah urin yang memiliki sifat fisik abnormal? Jelaskan. Nah, dari analisis yang kami lakukan, kelompok 1 lakukan, ada satu urin yang ketika dipanaskan itu berwarna hijau kekuningan dan agak sedikit keruh. Sehingga kami simpulkan bahwa urin tersebut mengandung glukosa sebanyak 0,5 sampai 1%. Yang ketiga, jelaskan mengapa urin pada orang normal mengandung sedikit klorida dan apa peranan klorida dalam tubuh. Klorida merupakan suatu elektrolit yang memiliki peran penting dalam tubuh, yaitu untuk menjaga keseimbangan cairan di dalam dan di luar sel-sel tubuh, serta mempertahankan volume darah normal dan juga tekanan darah dan pH pada cairan tubuh. Nah, selanjutnya yang keempat, berdasarkan data hasil uji urin dengan menggunakan larutan diuret, apakah terdapat sampel urin yang mengandung protein? Jelaskan. Jawabannya adalah tidak ada, karena tidak adanya endapan ketika urin dicampurkan dengan larutan diuret tersebut. Selanjutnya pertanyaan nomor 5, jika pada urin mengandung protein dengan jumlah melebihi batas normal, maka orang tersebut mengalami kelainan apa? Jelaskan. Nah, ketika urin seseorang mengandung protein, bisa dipastikan ia mengalami gangguan fungsi ginjal. Jadi protein itu tidak seharusnya dibuang melalui urin karena ia adalah zat yang dibutuhkan dalam tubuh. Di mana protein itu lolos dan ikut terbuang bersama urin disebut albuminuria atau proteinuria. Dan yang terakhir pertanyaan nomor 6. Berdasarkan data hasil uji glukosa, adakah teman Anda yang berindikasi diabetes mellitus? Jika ada, jelaskan. Jawabannya adalah tidak ada, karena teman kamu. Oh iya, jawabannya ada, karena tadi ada kandungan glukosa 0,5 sampai 1% pada urin teman kami. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang mau tampil kelompok mana? Basidiomycota. Sok, Basidiomycota. Belum. Mitokondria. Moluska. Satu soalnya, satu belum apa. Sok moluska. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roba. Saya perwakilan dari kelompok Moluska. Akan menjelaskan tentang hasil percobaan atau praktikum yang telah kami lakukan mengenai analisis urin. Nah, dalam LKPD terdapat 6 pertanyaan. Yang pertama, analisislah sifat-sifat fisik urin seperti warna, kekeruhan, dan pH, dan jelaskan mengapa terjadi perbedaan pada setiap orang. Nah, karena banyaknya air yang diminum dan keadaan suhu, apabila suhu udara dingin, pembentukan urin meningkat. Sedangkan jika suhu panas, pembentukan urin sedikit. Warna urin biasanya dipengaruhi oleh jenis makanan yang dimakan, jenis kegiatan, atau dapat pula disebabkan oleh penyakit. Nah, selanjutnya yang kedua, berdasarkan data hasil pengamatan, kalian adakah urin yang memiliki sifat fisik abnormal? Nah, setelah kami melakukan penelitian, hasil uji urin dengan menggunakan larutan diuret, tidak ada urin yang mengandung protein, semuanya normal atau tidak mengandung protein dalam urin. Nah, yang ketiga, yaitu jelaskan mengapa pada urin normal mengandung sedikit klorida, apa peranan klorida dalam tubuh. Nah, pada urin normal mengandung sedikit klorida karena jika klorida terlalu banyak, maka akan mengakibatkan gangguan pada ginjal. Misalnya, pengendapan kristal di ginjal atau sering kita sebut sebagai batu ginjal. Nah, klorida digunakan tubuh kita untuk membentuk HCl atau asam klorida pada lambung. HCl ini memiliki kegunaan membunuh kuman bibit penyakit dalam lambung dan juga mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nah, yang keempat, berdasarkan data hasil uji urin dengan menggunakan larutan diuret, apakah terdapat sampel urin yang mengandung protein? Nah, jelaskan. Jenis penyakit yang menyebabkan urin mengandung protein dengan jumlah melebihi batas normal adalah albuminuria, yang disebabkan oleh ginjal tidak dapat melakukan proses penyaringan, khususnya penyaringan protein. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kelima, jika pada urin mengandung protein dengan jumlah melebihi batas normal, maka orang tersebut mengalami kelainan apa? Nah, albuminuria, penyebabnya adalah terjadi kerusakan pada glomerulus sehingga protein bisa lulus saat filtrasi. Bocornya protein ke dalam urin biasanya disebabkan oleh adanya pembuluh kecil atau glomeruli pada ginjal sehingga tidak dapat menyaring darah dengan baik. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yaitu berdasarkan data hasil uji glukosa, adakah teman Anda yang berindikasi diabetes mellitus? Jika ada, jelaskan. Berdasarkan data hasil uji coba glukosa, ada yang berindikasi diabetes mellitus, kandungan glukosanya 0,5 sampai 1%. Oke, sip. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, siapa lagi? Kelompok mana lagi yang mau tampil? Oke, mitokondria, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas, perwakilan dari kelompok mitokondria. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan saya tentang analisis urin. Jadi kesimpulan kami adalah setelah melakukan beberapa analisis tentang urin, ada ciri-ciri abnormal ada ciri-ciri yang diberikan oleh urin tersebut, yaitu urin mengandung glukosa sebanyak 0,5 sampai 1%. Juga urin mengandung sedikit klorida dan tidak mengandung protein. Jadi kesimpulannya, urin yang kita amati tersebut memiliki sifat abnormal, yaitu mengandung glukosa 0,5 sampai 1%. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya, kelompok mana lagi? Orida Sativa dulu atau Basidiomycota dulu yang belum? Oke, Orida Sativa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sini akan membacakan hasil diskusi kelompok kami mengenai menganalisis urin. Urin merupakan hasil ekspresi sisa metabolisme tubuh yang diproses pada ginjal. Urin setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda-beda karena setiap orang mengkonsumsi zat makanan, minuman yang berbeda-beda. Zat makanan dan minuman yang kita konsumsi mempengaruhi karakteristik dari urin. Misalnya apabila kita kurang mengkonsumsi air, maka urin dapat berwarna lebih pekat. Sedangkan apabila tubuh kita terhidrasi dengan baik, maka warna urin akan lebih bening. Berdasarkan percobaan kami, tidak ada urin yang memiliki sifat abnormal. Karena klorida tidak semuanya diekspresikan melalui ginjal. Ini karena tubuh manusia juga masih membutuhkan klorida tersebut. Kegunaannya membunuh kuman bibit penyakit dalam lambung dan juga mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Berdasarkan percobaan kami, tidak ada sampel urin yang mengandung protein. Albuminuria merupakan penyakit yang terjadi akibat adanya kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi, sehingga pada urin ditemukan adanya protein. Berdasarkan data uji hasil glukosa, tidak ada yang terindikasi diabetes mellitus. Oke, sip, tepuk tangan dong. Oke, selanjutnya terakhir kelompok Basidiomycota. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok Basidiomycota akan mempresentasikan hasil kerja kami. Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yang telah kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa urin yang normal mengandung amonia atau NH3, klor, dan memiliki pH 5 atau asam. Urin yang kita uji terdapat protein sebanyak 0,5 sampai 1%. Oke. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, oke, udah tampil semua ya. Oke, semuanya udah hebat banget, udah keren-keren banget. Ya, sudah mempresentasikan hasil kegiatan praktikumnya. Nah, sekarang saatnya di akhir kegiatan kita simpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, tadi Ibu sudah membahas tentang ciri-ciri urin normal. Ada yang masih ingat tadi ciri-ciri urin normal itu apa aja? Oke, Stephanie. Izin menjawab, Bu. Ciri urin normal itu berwarna kuning pucat, tidak keruh, sedikit berbau amonia tapi tidak menyengat. Ketika dicicipi, urin normal tidak berasa dan volumenya 700 sampai dengan 2000 ml per hari. Oke, sip, tepuk tangan. Oke, kemudian selanjutnya tadi Ibu juga sudah menjelaskan bahwa warna urin itu berbeda-beda, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada yang bisa menjelaskan? Oke, silakan Herlina. Oke. Izin menjawab. Faktor yang dapat mempengaruhi berbedanya warna urin yaitu ada dua. Yang pertama, faktor patologis atau kelainan pada tubuh, dan yang kedua yaitu faktor non-patologis seperti makanan dan minuman atau obat-obatan yang sering kita konsumsi. Oke, sip, tepuk tangan untuk Herlina. Jadi betul ya, jadi warna urin itu berbeda, itu dipengaruhi oleh non-patologis ya. Dan tadi ciri-ciri urin normal itu satu, warnanya dia kuning, pucat, tidak pekat ya, kemudian baunya dia tidak berbau ya, hanya sedikit berbau amonia, kemudian dia juga tidak berbusa ya. Selanjutnya ketika dicicipi dia tidak berasa ya, dan jumlahnya itu per hari hanya 700 sampai 2000 ml saja ya. Oke, kemudian selanjutnya, selanjutnya seperti biasa di akhir kegiatan kita akan melakukan kegiatan post test ya. Duduknya agak sedikit
sedikit berjauhan, tidak terlalu mepet-mepet dengan temannya. Kemudian bukunya ditutup, kita melakukan kegiatan post-test ya. Kita akan melakukan kegiatan post-test. Silakan, ini ada bentar. Ya, ini ada barcode QR code yang harus kalian scan. Silahkan kalian scan QR code yang ada di depan. Kemudian kerjakan soalnya sebanyak 10 soal. Waktunya 10 menit dari sekarang. Judul itu aja nih, judul sistem ekspresinya. Nah, prosesnya. Jadi dikerjakan. Nggak perlu dikerjain. Ada. Sudah selesai? Sudah. Ya. Oke, nanti Ibu cek hasilnya ya. Kalau sudah selesai silakan dirapikan kembali handphone dan alat tulisnya. Terakhir nih, karena kalian harus masih mengikuti kegiatan pembelajaran yang lainnya, biar kalian tambah semangat, kita ice breaking dulu. Semuanya dirapikan, semuanya berdiri. Kita goyang dulu. Maunya kita dangdutan dulu? Oke. Kita dangdutan. Oke, siap. Kita lakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Oke. Boleh sambil bergoyang. Fit goyang, fit boleh.
Gerakan Jepang. Sesungguhnya diteruskan melalui letter, bergabung kami ke keluarga menuju Terima kasih. Oke. Ya. Setelah kita melakukan kegiatan hari ini, Ibu tadi sudah melakukan penilaian, ya. Seperti biasa kita harus menentukan dalam kegiatan hari ini, ya, di hari ini harus ada yang mendapatkan reward sebagai kelompok terbaik, ya. Kelompok terbaiknya kira-kira nih dimenangkan oleh kelompok mana? Apakah Kartilago, Moluska, Orija Sativa, Mitokondria, ataupun Basidiomycota? Oke, kelompok mana nih? Kelompok mana? Kartilago. Apakah Kartilago yang menangkan reward hari ini? Oke, nah hari ini dimenangkan oleh Kartilago. Kelompok Kartilago, ya. Oke, tapi bukan berarti yang lainnya tidak baik, ya. Semuanya juga udah keren banget hari ini, udah oke banget, ya. Kemudian apa yang kalian rasakan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Oke, kenapa gila? Jadi tahu warna urin itu berbeda-beda. Oke, jadi tahu warna urin itu berbeda-beda, ya. Ada lagi? Senang gak sih kalian melakukan kegiatan praktikum hari ini? Nah. Ya, oke. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, oke. Selanjutnya pertemuan berikutnya, Ibu minta kalian tolong pelajari materi selanjutnya. Ya, masih di dalam sistem rekresi, tapi dengan organ yang lainnya. Ada hati, ada kulit, dan ada paru-paru. Ya, silakan kalian pelajari sebelum nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, oke. Cukup sekian dari Ibu. Ya, terima kasih. Sebelum ditutup kegiatannya, kita akhiri dengan doa terlebih dahulu. Silakan KM pimpin doa lagi. Sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi
muslim illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul adzim. Oke, terima kasih Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.